Di tengah zaman yang semakin terbuka dan kritis terhadap ajaran agama, muncul kembali pertanyaan klasik yang mengguncang dasar iman Kristen, apakah Yesus pernah benar-benar berkata bahwa Dia adalah Tuhan? Kelompok tertentu, termasuk beberapa yang mengaku berpegang pada Alkitab, menyangkal keilahian Yesus dan menantang para pengikutnya dengan pernyataan tajam, tidak ada satu ayat pun di Alkitab di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Pertanyaannya tampak logis. Tetapi benarkah tidak ada? Atau mungkin kita perlu melihat dengan lebih dalam cara Yesus menyatakan identitasnya? Dalam budaya dan konteks Yahudi abad pertama, banyak pernyataan Yesus sangat jelas mengandung makna ilahi, hanya saja tidak dikemas dalam bahasa literal seperti yang diminta oleh para penentangnya. Fakta Alkitab kali ini akan mengupas ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan secara eksplisit dan implisit bahwa Yesus memang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak hanya dari pengakuannya sendiri, tetapi juga dari respon orang-orang di sekitarnya yang mengerti maksud dari kata-katanya. 1. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dengan tegas berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini bukan sekadar menunjukkan kesatuan misi atau kehendak, melainkan menyatakan kesatuan esensi antara Dia dan Allah Bapa. Respon orang-orang Yahudi saat itu jelas menunjukkan mereka mengerti bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10, ayat 33. Orang-orang Yahudi tidak salah mengerti. Mereka tahu bahwa klaim seperti itu hanya pantas diucapkan oleh Tuhan sendiri, atau seseorang yang menghujat. 2. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam percakapan panas dengan orang Yahudi, Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 8, ayat 58. Frasa, "aku telah ada," dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, kata yang digunakan Allah sendiri ketika menyatakan namanya kepada Musa dalam Keluaran 3, ayat 14, "Aku adalah aku." Apa reaksi orang-orang Yahudi yang mendengar pernyataan Yesus? Dalam ayat 59 menulis bahwa mereka mengambil batu untuk melemparinya. Mereka tahu Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai yang ada, yaitu Tuhan itu sendiri. 3. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sebelumnya ragu. Saat Thomas melihat dan menyentuh lukanya, dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20, ayat 28. Yesus tidak menegur Thomas karena penyembahan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 29. Penerimaan Yesus atas pengakuan ini menunjukkan bahwa Ia memang Tuhan dan layak disembah. 4. Kuasa mengampuni dosa. Dalam kisah orang lumpuh yang diturunkan dari atap, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2, ayat 5. Beberapa ahli Taurat berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus yang adalah Tuhan, membaca pikiran mereka dan menyembuhkan orang itu untuk membuktikan bahwa Dia memiliki otoritas ilahi, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. 5. Yesus menerima penyembahan. Dalam berbagai kesempatan, Yesus menerima penyembahan tanpa menolaknya. Seperti orang Majus menyembah bayi Yesus. Matius 2, ayat 11. Seorang yang disembuhkan menyembahnya. Yohanes 9, ayat 38. Para murid menyembah setelah kebangkitannya. Matius 28, ayat 9 dan 17. Yesus tidak pernah melarang penyembahan itu karena memang Ia adalah Tuhan yang layak menerima segala pujian. Ini sangat kontras dengan para malaikat dan rasul yang dengan tegas menolak disembah. Kisah Para Rasul 10, ayat 25-26, dan Wahyu 22, ayat 8-9.
Meskipun tidak dalam kalimat eksplisit, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku," Alkitab dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam tindakan, dalam pengakuan, dan dalam respon terhadapnya. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk mengetahui kebenaran ini secara intelektual, tetapi untuk mempercayainya secara pribadi dan menyembahnya dengan segenap hati. Yesus bukan sekadar guru moral, nabi, atau pemimpin spiritual. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Kiranya pengenalan akan keilahian Yesus semakin memperdalam iman dan kasih kita kepadanya. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.